Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan renungan ini, saya tetap berharap bahwa saudara akan mendukung kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada yang lain, like dan juga mensubscribe serta memberikan komentar yang baik di link YouTube kami sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itulah harapan kami. Mari kita akan mendengarkan renungan ini. Kita terlebih dahulu merendahkan diri dan berdoa. Kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Amsal 17 ayat yang ke-17 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Inilah yang akan kita renungkan saat ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini saudara, yaitu bersama kita pasti bisa. Itu yang kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua orang yang bersahabat, yaitu Albert dan Hans. Mereka berdua ini mempunyai cita-cita yang sama. Mereka ingin masuk sekolah seni lukis dan seni pahat. Itulah cita-cita mereka berdua. Masalahnya adalah bahwa mereka berdua ini tidak punya uang yang cukup untuk memasuki sekolah seni lukis dan pahat itu. Lalu pada saat itu juga Albert mempunyai ide saudaraku. Lalu dia sampaikan kepada temannya Hans, maksud kami. Hans mempunyai ide. Dia menyampaikan idenya kepada sahabatnya Albert. Dia katakan, Albert, saya akan mau bekerja untuk membiayai uang kuliahmu, uang sekolahmu sampai engkau tamat. Dan nanti kalau engkau sudah tamat, engkau membiayai kembali uang sekolahku sehingga kita berdua bisa menggapai cita-cita kita. Lalu saudaraku, mereka sepakat untuk hal itu. Mereka pun berjanji, mereka sepakat untuk melakukan hal yang baik itu. Lalu saudaraku, Hans langsung bekerja sebagai kuli bangunan. Sementara Albert sendiri, dia masuk ke sekolah seni lukis dan pahat sebagaimana yang telah mereka cita-citakan berdua. Dan tanpa terasa, tahun demi tahun mereka lalui, dan pada akhirnya Albert pun bisa menamatkan sekolahnya itu saudaraku. Dia lulus dari sekolah lukis dan pahat itu. Setelah Albert menerima ijazahnya itu saudaraku, dengan senang hati dan penuh semangat, dia pergi ke rumah sahabatnya Hans untuk mengucapkan terima kasih dan untuk mengatakan bahwa dia siap untuk membantu Albert dalam menggapai cita-cita mereka bersama. Itu yang mereka sepakati pada saat itu. Lalu saudara, ketika Albert tiba di rumah Hans, dia mengetuk pintunya beberapa kali namun tidak ada jawaban. Lalu dia menengok atau melihat, mengintip dari jendelanya. Betapa kagetnya ia pada saat itu, karena ternyata pada saat itu saudaraku, Hans dia sedang berlutut berdoa. Kedua tangannya diangkat ke atas sambil menangis. Hans berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya itu Hans berkata demikian, oh Tuhan, lihatlah tanganku ini. Tanganku ini sudah menjadi kaku dan kasar, dan pasti sudah tidak bisa lagi dipakai untuk melukis.
Sekarang aku memohon, biarlah saja Albert sahabatku itu yang engkau pakai untuk menjadi pelukis, katanya sambil mengakhiri doanya, saudara. Ternyata pekerjaan Hans sebagai seorang kuli bangunan selama ini telah membuat tangannya menjadi kaku dan menjadi kasar. Hal itu mengakibatkan bahwa ia tidak mungkin lagi menjadi seorang pelukis ataupun pemahat, karena pekerjaan melukis dan memahat itu adalah pekerjaan yang halus, pekerjaan yang lembut, dikerjakan oleh tangan-tangan yang halus dan lembut. Sehingga Hans memutuskan untuk tidak melanjutkan cita-citanya, dan dia merasa bersyukur kalau Tuhan dapat memakai sahabatnya Albert yang menjadi pelukis. Itu yang diharapkan oleh Hans pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Hans ini tentu tidak bisa dilupakan oleh Albert sahabatnya itu, saudara. Bahkan seumur hidupnya. Itu sebabnya setelah Albert benar-benar menjadi seorang pelukis dan pemahat, Albert dia mengabadikan kasih dan pengorbanan sahabatnya itu dengan membuat sebuah lukisan dari diberi lukisannya itu diberikan nama tangan berdoa atau praying hands, saudaraku. Sebuah lukisan yang terkenal hingga saat ini. Ketika kita melihat ada tangan yang sedang berdoa, sesungguhnya itu adalah karya dari Albert ini, menghargai pengorbanan dan kasih sahabatnya Hans yang telah mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang pelukis dan pemahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah, saudaraku. Tentu kita ingin memiliki sahabat seperti Hans ini, yaitu seorang sahabat yang penuh dengan kasih, yang rela berkorban untuk kita. Itu harapan kita. Atau kita juga ingin supaya kita pun menjadi seorang sahabat juga bagi sahabat-sahabat kita, sahabat sejati bagi sahabat-sahabat kita, saudara, dimanapun kita berada. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, persahabatan seperti Albert dan Hans ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh persahabatan sejati yang kita dambakan tentunya. Kita senang melihat ketika persahabatan itu benar-benar terwujud sesuai dengan komitmen persahabatan yang disepakati. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah supaya persahabatan seperti itu dapat kita miliki? Inilah pergumulan kita saat ini. Ini menjadi doa kita, harapan kita. Lewat renungan kita pada saat ini, saudaraku, kita diajari oleh Tuhan bahwa persahabatan sejati itu membutuhkan dasar yang kokoh, yaitu komitmen untuk saling percaya, komitmen untuk saling mengasihi, komitmen untuk saling setia, saudaraku. Inilah kalau kita perhatikan harga yang harus kita bayar jika kita benar-benar ingin hidup dalam sebuah persahabatan yang sejati. Jadi persahabatan yang sejati bukan murahan, saudaraku. Bukan sesuatu yang kita dapatkan dengan percuma. Tetapi ada harga yang harus kita bayar di atas komitmen kita untuk tetap setia, ya, untuk tetap saling mengasihi, saling percaya. Itu yang diharapkan sebagai bayar atau harga yang perlu kita bayar demi sebuah persahabatan sejati. Tidak bisa kita pungkiri memang bahwa Alkitab sendiri berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara-saudara. Kita semua tahu itu. Kita sering menemukan situasi yang seperti ini. Untuk itulah lewat kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah seorang sahabat. Itulah hakikat seorang sahabat, saudara. Di tengah situasi sulit yang kita hadapi saat ini, kita sangat membutuhkan topangan para sahabat. Tentu itu, saudaraku. Untuk itu, mari kita membangun tali persahabatan kita dengan sebanyak mungkin orang, ya,
Mari bersahabat dengan semua orang. Dan biarkan Tuhan yang merajut, yang mempersatukan persahabatan kita oleh kasih-Nya. Sebab tanpa kasih Tuhan memang nilai persahabatan kita itu terkadang kerdil. Tetapi kalau kasih Tuhan yang mengikat, maka ada nilai sejati yang kita dapatkan dari arti persahabatan kita, saudaraku. Sehingga sesulit apapun situasi hidup yang kita hadapi saat ini, saya yakin jika kita menjalaninya bersama dengan sahabat-sahabat kita, terlebih bersama dengan Yesus sahabat yang terbaik bagi kita, kita akan dihiburkan, saudaraku. Kita akan dikuatkan, kita akan diberi semangat dan sukacita, sehingga kita dimampukan menghadapi semua situasi kehidupan kita yang sulit itu dengan baik. Dengan demikian, saudaraku, dengan yakin kita dapat berkata seperti tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Bersama kita pasti bisa. Itulah harapan dari sebuah persahabatan. Bahwa dengan topangan para sahabat, kita dikuatkan, kita dihiburkan, dimampukan untuk menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena bersama dengan para sahabat, kita pasti akan ditolong untuk menghadapi semuanya itu. Yaitu bersama para sahabat kita, tentu bersama dengan Tuhan. Kita akan diberikan kemenangan, kita akan diberikan sukacita di dalam Tuhan tentunya. Inilah yang saya bagikan pada pagi hari ini. Saya tidak tahu bagaimana sudah memaknai persahabatan saudara dengan orang lain. Atau mungkin ada di antara kita yang sedang renggang dalam tali persahabatannya. Dengan renungan ini, rajut kembali, rangkul kembali para sahabat saudara, supaya kita dikuatkan oleh Tuhan menghadapi kenyataan hidup yang sulit yang sedang terjadi kita hadapi saat ini. Mari saudaraku, Tuhan menolong kita bersama dengan para sahabat, dan bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melakukan perkara-perkara besar dalam hidup ini. Itulah renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami dalam merenungkan firman-Mu ini. Berkatilah setiap kami supaya kami mengerti arti sebuah persahabatan dengan sesama kami. Berkati umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan kepada mereka, yang putus asa Tuhan berikan mereka harapan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Hamba juga berdoa bagi umat Tuhan pagi ini yang sedang bergumul keras sakit penyakit. Tuhan kiranya menopang mereka, menolong, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan anak-anak-Mu pagi ini yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan juga diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka hari ini. Bantu mereka dan berikan mereka semangat belajar yang baik. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang bersuka cita karena mereka berulang tahun. Berkati mereka Tuhan, pimpin hidup mereka dan penuhkan sukacita mereka, dan ajar mereka bersyukur. Karena itu anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat-Mu pagi ini yang sedang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit, oleh karena persoalan hidup yang berat, dan bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba berdoa, memohon berkat Tuhan menyertai mereka, menguatkan, menolong, membebaskan, dan memberikan mereka kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi saat ini, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara diberkati Tuhan renungan ini, bagikan kepada yang lain supaya banyak juga orang menonton dan diberkati. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongorang, Pendeta GKP di Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.